Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota Alia Dita Ramadhani, Dia Syahri Harutama, Elsa Nuraini, Gilang Rahmadan, Francisco Leonardo Medelino. Proses Perang Dingin. Periode 1945 sampai 1969. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang perang muncul menjadi kekuatan raksasa. Dua negara tersebut memiliki perbedaan ideologis. Amerika Serikat memiliki ideologis liberal dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosial dan komunis. Dalam waktu singkat memang pernah terjadi persahabatan di antara keduanya. Namun, kemudian muncul antagonisme di antara mereka. Ada dua karakter pada periode ini. Pertama, adanya keprihatinan akan ambisi rivalnya yang menimbulkan pesimisme. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan karakter militer yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya dengan senjata atom. Kedua, periode 1945 sampai komandan militer AS George Cutler Marshall Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang perang muncul menjadi kekuatan raksasa. Mitra AS dua negara tersebut memiliki perbedaan kebijakan politik luar negeri. Amerika Serikat juga tercermin dalam pengumuman doktrina, sedangkan Uni Soviet ideologi sosial dan komunis. 1947 dalam waktu singkat memang pernah terjadi persahabatan di antara keduanya. AS memberikan bantuan dalam antagonisme di antara mereka. Komunisme ada dua karakter pada juga periode ini. Pertama, adanya keprihatinan akan ambisi rivalnya yang menimbulkan tahun 1947. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan karakter militer yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya dengan komandan militer AS. Kedua, AS mengeluarkan Marshall Plan oleh komandan militer AS George supaya Eropa mau menjadi mitra AS menghadapi Uni Soviet. Kebijakan Eropa mau menjadi mitra AS juga tercermin dalam pengumuman doktrina. Kebijakan politik luar negeri Presiden AS juga tercermin dalam 12 Maret doktrina oleh Presiden yang menyatakan kesadisan AS memberikan bantuan dalam menghadapi komunisme. Uni Soviet memberikan bantuan dalam menghadapi containment komunisme Uni Soviet. AS juga menerapkan politik containment oleh diplomat untuk mendukung ekspansi komunisme tahun 1947 untuk mendukung AS mengeluarkan Marshall Plan oleh komandan militer AS. Tahun 1948, sewaktu Berlin atau Jerman Timur berada dalam kekuasaan Uni Soviet, Joseph Stalin memblokade ekonomi Jerman Barat. Pada krisis ini, AS membela Jerman Barat dengan menempatkan serdadu AS di Inggris membentuk NATO pada 4 April 1949 untuk menangkal ekspansi Uni Soviet di Eropa. Pembentukan NATO memancing Blok Timur mendirikan Pakta Warsawa, dipimpin Uni Soviet pada 14 Mei 1955 untuk menangkal dampak dari pembangunan instalisasi senjata di Jerman Barat. Pernyataan PM Inggris Winston Churchill pada Maret 1946 di Fulton atau Missouri menyangkut sikap ekspansif Uni Soviet mendorong dikeluarkannya kebijakan yang melarang komunikasi antara Eropa Barat atau demokratis kapitalis dan Eropa Timur atau komunis. Periode 1969 sampai 1979, hubungan Amerika Serikat Uni Soviet mengalami perubahan drastis dengan terpilihnya Richard Nixon sebagai Presiden AS. Di samping penasehat keamanannya menempuh pendekatan baru terhadap Uni Soviet pada tahun 1969. Tidak disangka ternyata Uni Soviet juga sedang mengambil pendekatan yang sama terhadap AS. Pendekatan ini lazim disebut detente atau peredangan ketegangan. Periode 1979 sampai 1985, setelah 10 tahun dijalankan, tampaknya Uni Soviet tidak kuat lagi untuk menjalani detente. Akhirnya, pada tahun 1979, Uni Soviet pun menduduki Afghanistan yang sebenarnya mengundang pasukan Uni Soviet masuk ke sana untuk membantu mereka.
Aksi semena-mena ini mengandung reaksi keras dari pihak AS. Presiden AS Jimmy Carter menyatakan agraris Uni Soviet di Afghanistan mengonfrontasi dunia dengan tantangan strategis paling serius sejak Perang Dingin dimulai. Lalu akhirnya munculnya Dr. Carter yang menyatakan bahwa AS berkeinginan untuk menggunakan kekuatan militer di Teluk Persia. Periode 1985 sampai 1991. Pada Maret 1985, Mikhail Gorbachev mulai memimpin Uni Soviet. Perubahan secara besar-besaran mulai tampak pada masa ini. Gorbachev berbeda dengan penguasa-penguasa Uni Soviet sebelumnya. Pada tahun 1987, ia berkunjung ke AS untuk mendekatkan keduanya ke dalam sebuah forum dialog. Bahkan pada tahun 1988, persetujuan Genewa dicapai dan pada 15 Februari 1989 seluruh tentara Uni Soviet telah mundur dari Afghanistan. Komitmen Gorbachev semakin terlihat saat Uni Soviet tidak menganyutkan diri dan mengambil sikap lebih netral dalam Perang Teluk tahun 1990 sampai 1991. Bahkan bantuan untuk Kuba yang telah diberikan selama 30 tahun pun dihentikan pada tahun 1991 oleh Gorbachev. Namun kebebasan dan keterbukaan yang dicanangkan oleh Gorbachev menimbulkan reaksi keras dari tokoh-tokoh komunis dalam negeri. Puncaknya terjadi pada kudeta 19 Agustus 1991 yang didalangi oleh Marsikal Dmitriyov Jayov, Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Kusno, Kepala KGB, dan Boris Bugo, Menteri Dalam Negeri. Namun ternyata kudeta itu gagal karena mendapat perlawanan dan penolakan dari rakyat Uni Soviet di bawah pimpinan Boris Yeltsin dan unit militer Uni Soviet. Sebagai akibat dari kudeta itu, Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, Moldova memisahkan diri dari Uni Soviet. Latvia, Lithuania, dan Estonia terdiri berhasil memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 6 September 1991. Akhirnya, Gorbachev mengakui bahwa sistem komunis telah gagal di Uni Soviet. Pada akhir 1991, negara Uni Soviet yang telah berumur 74 tahun itu pun runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang sekarang termasuk dalam persemakmuran Uni Soviet atau Non-Valley of Independence. Bubarnya Uni Soviet ini memandai telah berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan di pihak AS. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.